Kalau kita memiliki trust issue, ini mungkin akan membuat kita itu jadi kayak ngerasa gimana ya, orang yang paling benar. Karena kita merasa bahwa orang lain salah. Ada yang bilang kalau kesehatan mental itu adalah satu ilmu yang membuat kita bisa terrecovery dari penyakit mental atau mental breakdown seperti yang kita bahas di episode sebelumnya. Teman-teman udah nonton belum? Kalau belum langsung aja nonton ya. Dan aku pengen disclaimer dulu ke kalian, kalau kita sedang mengalami namanya mental breakdown, emotional burnout, atau bahkan mental illness sekalipun, itu nggak apa-apa. Recovery mental kita itu adalah tugas kita sepanjang hidup kita. Jadi kalau teman-teman ngerasa habis nonton video itu dan teman-teman ngerasa semakin down, so take your time. Kenapa? Artinya teman-teman sudah berproses untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada mental kalian. Dan recovery-nya seperti apa Mbak Ana? Recovery itu akan terjadi sepanjang kita hidup. Oke teman-teman, assalamualaikum semuanya. Analisa channel kali ini kita akan ngebahas mungkin tidak berbau tentang mental lagi, tapi relate. Karena aku coba untuk menjawab beberapa pertanyaan netizen di komen di YouTube, DM Instagram, dan lain sebagainya. Bahwa ternyata di tengah situasi pandemi ini, masalah mental kita itu sangat relate dengan yang namanya miskomunikasi. Dan komunikasi ini sangat ada korelasinya dengan yang namanya kepercayaan. Soal trust itu ternyata nggak cuma pasangan loh, tapi hubungan dengan orang tua anak. Kalau kita nggak percaya sama anak kita, bawaannya pengennya diikutin mulu tuh anaknya. Kita nggak percaya sama orang tua kita, dikasih arahan kita nggak akan mau nurut. Hubungan atasan bawahan, kalau nggak ada trust issue di antara atasan ke bawahan, jadi akhirnya atasannya pengennya memonitor terus. Bawahan ke atasan nggak trust sama atasannya, akhirnya mendapatkan tugas ya cuma sekedar menjalankan aja, di belakangnya dia tidak akan menjalankan tugas itu karena tidak ada trust di antara hubungan mereka. Atau bahkan sekedar trust terkait sama relasi kita sama teman, sahabat, kalau nggak percaya susah banget kan untuk bisa menjalin hubungan yang lebih dalam lagi. Well teman-teman, soal trust ini juga bisa membuat kita menjadi burnout juga loh mental kita. Bayangin kalau kita panjang waktu pandemi ini, terbatasnya kita kerja, akhirnya harus WFH. Kalau kita nggak percaya, komunikasi kita semuanya terbatas, ya udah, itu yang bikin kita lelah. Kalau karena kondisi pandemi ini, akhirnya teman-teman beberapa ada yang long distance dengan pasangan, atau beberapa akhir ini teman-teman jadi nggak bisa berinteraksi lebih sering dengan orang tua, akhirnya semakin ada rasa tidak percaya dengan mereka, beliau dengan Anda, dengan teman-teman jadi kayak nggak percaya. Ini akan memunculkan konflik-konflik secara mental. Oke, kita akan ngebahas dulu ya tentang apa sih sebenarnya trust issue itu. Well, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Karena kalau kamu udah subscribe, kamu akan lihat nih tayangan kita seminggu 2 kali yang bakalan memberikan insight kamu tentang bagaimana sih kesehatan mental ini pentingnya dalam hidup kita. Oke teman-teman, apa sih yang terjadi saat ini tentang trust issue? Saat ini tuh kita memiliki isu tentang trust, tentang rasa percaya. Percaya sama orang lain tanpa menyulitkan kita untuk melakukannya. Jadi kalau kita percaya itu nggak butuh kita harus dan terpaksa. Tapi ada sebuah kebutuhan kita untuk melakukan komunikasi atau percaya dengan ucapan atau apa yang disampaikan oleh orang lain. Dan pada konteks ini, mempercayai apa yang kita lihat di depan mata, itu kadang sulit loh. Apalagi yang kita dengar. Jadi jangan sampai kalau kita bicara tentang rasa percaya, setiap hubungan kita terhalangi oleh tidak adanya percaya ini. Dalam dunia kerja sendiri, hal ini tuh bisa menjadi penghalang teman-teman terhadap berkembangnya karir kalian. Kalau misalnya dalam sebuah tim nih, saat WFH begini, semua kerja dari rumah, by remote. Kalau kita nggak percaya sama kualitas kerjaan teman kita rasanya pengen ngerjain tugas dia. Kalau kita nggak percaya sama bawahan kita rasanya pengen menteror dia 24 jam. Kalau kita nggak percaya sama atasan kita rasanya itu kayak nggak mau dikasih perintah atau mendapatkan arahan selama WFH ini. Jadi sekarang kalau aku rasa di tengah pandemi ini, coba deh teman-teman munculkan lagi investasi yang penting dalam menjaga kesehatan mental kita di tengah minimnya komunikasi antar hubungan apapun di hidup kita adalah rasa percaya.
Bangun rasa percaya ini it takes to the tango. Nggak bisa satu orang doang, tapi harus dua-duanya. Kalau memang ada isu tentang trust ini tidak terjadi dalam hubungan kalian dengan siapapun orang yang ada di dekat kita atau di dekat teman-teman, maka komunikasikan itu. Bangun rasa percaya. Gimana sih caranya dan kenapa sih trust issue ini bisa muncul? Oke, ada banyak banget teman-teman penyebabnya. Bisa jadi pengalaman sebelumnya. Mungkin kita pernah dikecewakan sama orang tersebut, sama bawahan kita, sama rekan kerja kita, atau mungkin sama pasangan kita. Sehingga kita besoknya nggak bisa percaya lagi. Atau bisa jadi ini juga dipengaruhi oleh support system. Adanya info-info tentang orang tersebut membuat kita melakukan namanya prejudice atau prasangka, sehingga kita tidak berani percaya dengan orang itu tanpa berinteraksi. Nah, bahayanya nih teman-teman ya, seperti yang udah aku sebutin sebelumnya, saat orang punya trust issue, dia akan memiliki fase yang baik nih hubungannya sama orang tersebut. Kalau lingkungan kerja, hal ini bisa memberikan satu kondisi yang kondusif nih untuk pekerjaannya. Tapi nggak jarang juga orang yang punya trust issue ini tuh kemudian mengambil alih pekerjaannya sendiri gitu kan. Sampai akhirnya tadi nih karena dia nggak percaya, dia kayak rasanya pengen ngerjain punya temennya, terus kewalahan deh. Dan ternyata trust issue ini tuh bisa menjadi salah satu cara untuk kita tidak melakukan yang namanya self-sabotase. Self-sabotase ini tuh membuat kita tuh jadi dijauhin orang-orang loh. Bayangin, kalau semuanya kita tuh kayak ngerasa nggak percaya sama orang-orang di kantor. Kalau kita melakukan self-sabotase, kita menarik diri dari lingkungan. Dan kalau kita ngerasa ini terjadi, maka biasanya kita akan merasa kesepian. Kita akan menutup kemungkinan bahwa kita mungkin bisa mengalami namanya kecemasan ketika kita berada dalam lingkungan sosial atau mengarah pada social anxiety disorder kalau itu diperpanjang dan semakin parah. Jadi teman-teman, kalau kita memiliki trust issue, ini mungkin akan membuat kita itu jadi kayak ngerasa gimana ya, orang yang paling benar. Karena kita merasa bahwa orang lain salah. Coba deh buka lagi mata batin kita bahwa ternyata kita itu tidak percaya dengan orang tersebut, bisa jadi bukan karena orang tersebut, tapi karena diri kita sendiri punya masalah tentang rasa percaya. Aku tahu banget sih, membuat isu tentang rasa percaya ini memang ternyata nggak mudah. Karena dipengaruhi oleh pola asuh, lingkungan. Tapi gimana sih caranya supaya kita bisa punya rasa percaya ini dalam setiap hubungan? Oke, tipsnya yang pertama adalah teman-teman coba kenali dulu deh. Aku dulu juga orangnya kayak gitu. Aku tuh kayak susah gampang percaya sama orang lain. Tapi sampai akhirnya emang investment ya untuk kita menjalin terus yang namanya interaksi. Supaya tidak hanya di level persepsi. Jadi kita harus tahu kenapa sih kita nggak percaya sama orang ini. Kalau udah, kita baru bisa membuka diri kita. Kenapa akhirnya pelan-pelan kita harus percaya sama mereka. Membuka diri ini juga cara kita untuk mengevaluasi bahwa sebenarnya kita juga masih punya banyak kurang kok. Jadi it's okay kan kalau investasinya you have to let them to make sesuatu yang mungkin salah, gagal, dan belum benar. Jadi kesalahan itu adalah investasi loh. Membiarkan mereka salah itu adalah investasi untuk membuat mereka belajar sehingga besok mereka bisa tahu dan kita bisa percaya. Kayak anak kecil kalau dia salah dia akan belajar kan. Dan kalau kita nggak kasih kepercayaan anak ini nggak akan belajar. Itu yang terjadi pada setiap hubungan teman-teman. Tapi lihat lagi konteksnya. Kalau teman-teman sebagai seorang atasan atau supervisor ya kita nggak bisa langsung percaya begitu aja. Kita harus mendampingi dan mensupervisi pekerjaan mereka. Nah teman-teman, tips berikutnya adalah bangun komunikasi yang terbuka. Jadi jangan sampai semua itu ada di level persepsi tanpa interaksi. Kalau di level ini kita akan bertanya dua arah dan akan terjawab dengan jawaban mereka. Jadi pada konteks ini kita akan bisa memahami gimana sih gaya komunikasi dari lawan bicara kita. Yang terakhir adalah coba belajar untuk memaafkan. Karena biasanya orang-orang yang punya masalah terhadap isu tentang trust ini tadi, biasanya orang-orang ini sulit membuka maaf mereka. Jadi akhirnya mereka tidak bisa percaya. Mungkin rasa marahnya bukan dengan orang tersebut, tapi dengan orang yang lain di masa lalu. Dan dengan memaafkan yang mudah, ini akan membuat hidup kita tenang, karena kita percaya dengan semua orang dan juga semua yang terjadi dalam hidup ini. Oke teman-teman,
Manusia itu nyaman dengan semua hal yang konsisten. Karena membuat kita nyaman, saat keadaan tidak lagi konsisten, kita kayak merasa terjebak nih. Wah, ini bukan zona nyamanku nih. Ini kayaknya nggak kayak biasanya nih. Karena kita punya masalah trust issue tadi, kita jadi ngerasa kayak insecure. Jangan-jangan kita nggak trust sama diri kita sendiri, bukan sama orang lain. Jadi kalau teman-teman lihat orang-orang yang sulit percaya sama orang di sekitarnya, itu mungkin dia dipengaruhi oleh peristiwa terjadi di masa lalu yang sebenarnya yang harus diselesaikan adalah masalah yang terjadi pada orang ini sendiri gitu. Jadi kalau kita ngerasa hari ini pengen waspada, boleh, tapi jangan sampai lebay. Karena kalau pada konteks lebay, khawatirnya ini bisa menghambat semua elemen hubungan kita dalam hidup. Dan ini nih, yang jadi gampang bahaya adalah kita jadi gampang stres dan gampang kalut karena semua dipikirin banget. Kalau gitu percaya aja deh teman-teman, kalau kita percaya sama kehidupan ini ada yang mengatur untuk semua yang terjadi dalam kesehariannya, maka tugas kita hanyalah berjuang. Jadi enak banget nih ngejalaninnya. Sama-sama belajar ya teman-teman, karena aku juga ngerasa punya isu terhadap trust ini tadi. Tapi kalau aku mau coba untuk belajar bisa, kenapa kalian enggak? Sampai ketemu di episode berikutnya dan thank you udah nonton Analisa Channel. Assalamualaikum.